Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu tanggal 24 Maret 2021. Adapun harapan kita bersama, kita dapat diberkati dengan kesehatan sehingga kita boleh mengikuti ibadah dan melakukan aktivitas kita ke depan dengan baik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 23 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Adapun tema dari pembacaan kita pada malam hari ini, setia belajar dan taat melakukan firman Tuhan. Ada peribahasa yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya, yang secara Arabiah berarti orang yang bodoh, yang tidak berilmu, tetapi sangat banyak berbicara. Dan ini membuktikan bahwa tong kosong itu hanya pandai berbicara tetapi tidak memiliki ilmu. Pengertian peribahasa tersebut yang ada di balik serangan atau sindiran Yesus terhadap ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang mana mereka sangat pandai berbicara tentang hukum Taurat, namun sebenarnya mereka tidak mengerti apa sebenarnya yang mereka bicarakan, karena tidak melakukan ketentuan hukum Taurat itu secara benar dan sungguh-sungguh. Mereka sangat fasih mengajarkan hukum Taurat sebab mereka memang secara hukum atau secara khusus bertugas mempelajari hukum Taurat. Dalam pengajaran Yesus kali ini kepada banyak orang, di depan orang dan di depan para murid-muridnya, tidak menyoalkan isi daripada Taurat itu sendiri, melainkan pada cara ahli Taurat dan orang Farisi itu menempatkan diri mereka dengan bertamengkan hukum Taurat tersebut. Pada Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, di situ Yesus dengan tegas mengkritisi sikap daripada ahli Taurat dan orang Farisi dalam mengajarkan hukum Taurat, di mana mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan kepada orang banyak. Mereka hanya menuntut penghargaan dan penghormatan dari banyak orang. Oleh karena pengajaran mereka tanpa peduli bahwa banyak orang justru pada akhirnya kehilangan makna kebenaran isi Taurat karena mereka tidak melakukan hukum Taurat dan memberikan contoh yang benar dan teladan yang baik kepada orang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada ayat 13 sampai dengan ayatnya yang 36, Yesus membuka sikap dan perilaku ahli Taurat dan orang Farisi ini karena hidup dan perilaku mereka sangat tidak berpadanan dengan Taurat yang mereka ajarkan. Pada bagian ini, yaitu ayat 13 sampai 36, sebanyak 7 kali Yesus menyebutkan, "Celakalah kamu dan kamu orang-orang munafik." Ini dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-13, 14, 15, 23, 25, 27, dan 29. Menurut bahasa Yunani, kata celaka artinya yang katanya adalah away,
merupakan kata yang sulit diterjemahkan sebab memiliki arti kemarahan dan kesedihan. Sehingga dapat diartikan kecaman Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi merupakan kemarahan yang muncul justru akibat kepribadian dari kasih dan kasih yang mendalami pada orang-orang yang tidak memahami secara mendalam kebenaran firman. Hal yang sama juga dinasihatkan kepada kita agar kita tidak mengikuti bentuk kesalehan ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang pandai untuk membaca dan menafsirkan firman Allah, namun tidak mampu menghidupi kebenaran firman Tuhan. Hendaklah kita setia dari kehidupan kita untuk belajar firman Tuhan dan taat melakukan apa yang dikatakan firman Allah kepada kita. Dan sementara kata munafik dalam bahasa Yunani yaitu hopokrites, berarti orang yang menjawab atau aktor atau orang yang berpura-pura, orang yang bersandiwara memakai topeng, orang yang menunjukkan perasaannya di luar saja. Sehingga dapat dimengerti kecaman Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi tersebut menunjuk pada sikap mereka yang tidak mengikuti hukum Taurat. Sehingga dapat dimengerti sikap mereka yang sebagai aktor, pemain sandiwara, ini sangat dikecam oleh Yesus. Bagi Yesus, seluruh pengajaran mereka tentang hukum Taurat hanya meliputi ketaatan lahiriah saja. Namun di hati mereka terkandung keangkuhan, iri hati, kesombongan, dan keegoisan, sehingga kesalehan mereka hanya menjadi topeng yang menutupi segala kebobrokan perilaku mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada ayat 13-15 yang kita baca pada malam hari ini, ada 3 hal yang menjadi kecaman Yesus menyoal tentang perilaku mereka. Pada ayatnya yang ke-13, yaitu kita baca bersama-sama. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu mendatangi mereka yang berusaha untuk masuk. Menutup pintu-pintu kerajaan sorga. Kiasan menutup pintu diartikan sebagai suatu keadaan di mana ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sedang memegang kunci, yaitu firman Allah. Untuk membuka pintu surga, mereka diberikan kewenangan untuk menafsirkan dengan benar. Namun bukannya membuka, malah mengunci, sehingga banyak orang tidak bisa masuk. Maksudnya, hidup dan perilaku mereka menyebabkan orang lain tidak dapat bertemu dan mengenal kasih akan Allah. Ahli Taurat dan orang Farisi menganggap diri mereka sebagai orang yang paling mengetahui akan hukum Allah, sehingga mereka menganggap diri mereka sebagai pemegang kunci kerajaan surga, padahal mereka sendiri tidak hidup di dalam ketetapan hukum Allah tersebut. Sehingga pengajaran mereka tidak mudah dipahami oleh orang lain, karena sikap dan perilaku mereka itulah yang merintangi orang lain untuk
taat dan menuruti kehendak firman Allah. Pada ayatnya yang ke-14 dinyatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Di ayatnya yang ke-14 ini membuat orang lain menderita dan menutupinya dengan kesalehan. Yesus mengkritisi mereka, yaitu para ahli dan hukum Taurat, orang-orang Farisi ini, karena sebagai orang-orang terhormat seharusnya mereka melindungi orang-orang yang lemah. Namun justru mereka memanfaatkan orang-orang yang lemah ini seperti janda-janda untuk kepentingan diri sendiri. Janda-janda adalah kaum perempuan yang berada dalam keadaan paling lemah. Dengan perkataan lain, ahli Taurat dan orang Farisi mengambil keuntungan dari keadaan janda-janda dan merampas rumah serta harta benda mereka. Adapun kata menelan di sini merupakan kata kiasan yang berarti mencuri dan menggelapkan uang serta harta orang lain. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi mengucapkan doa yang panjang-panjang untuk membuat kesan yang baik. Padahal kenyataannya mereka menipu janda-janda untuk merampas harta benda mereka. Doa yang panjang sesungguhnya tidaklah salah jika dilakukan dengan tulus dan motivasi yang benar. Namun doa panjang itu menjadi salah kalau dijadikan alat untuk kepentingan diri sendiri, seperti dianggap saleh oleh orang lain, namun ternyata tidak. Dalam banyak hal, berapa kali Yesus atau firman Allah menekankan perhatian kepada para janda sebagai wujud bela rasa kepada mereka sebagai kaum yang lemah. Ahli Taurat dan orang Farisi ini menempatkan diri mereka sebagai pengajar, namun mereka sendiri justru mengabaikan bagian terpenting dalam firman Allah. Lalu untuk menutupi segala kebobrokan mereka, mereka mencoba mengelabui orang-orang yang lemah dan orang banyak dengan doa yang panjang-panjang di depan banyak orang. Di ayatnya yang ke-15, di sini disebutkan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Dikatakan sangat gigih menghancurkan orang lain. Yesus menghargai semangat orang Yahudi menjadi misionaris dengan mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Tetapi Yesus mencela hasil pelayanan mereka, di mana orang-orang yang dilayaninya bukan berubah, justru semakin buruk, semakin bobroklah mereka. Mereka dengan semangat atau gigih berusaha menjadikan orang yang bukan Yahudi percaya pada agama Yahudi.
Menobatkan mereka berarti membuat orang kembali ke jalan yang benar atau hidup yang benar. Namun kenyataannya menjadikan dia orang yang penghuni neraka, yang mana 2 kali lebih jahat dari orang yang mengajarkannya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang gigih menyesatkan orang lain dengan pengajaran yang tidak sejalan dengan firman Allah. Ini dapat kita lihat dari perilaku mereka. Mereka mengajarkan kebenaran dan menyerukan pertobatan, namun perilaku mereka sendiri jauh dari pertobatan tersebut. Dapat diartikan bahwa mereka sangat gigih membawa orang masuk ke dalam bait Allah, namun tidak membawa orang kepada Allah. Ini terbukti pada hasil pelayanan, bukannya menjadikan orang hidup benar, tetapi justru membuat orang itu menjadi lebih jahat dan menjadi salah satu calon penghuni neraka. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang seharusnya kita teladani dari firman yang kita baca pada hari ini dan kita renungkan pada hari ini, di mana teguran dan sindiran Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sesungguhnya di dalamnya terkandung nilai yang mulia, yaitu kasih Allah yang begitu besar. Yesus dalam kasih-Nya yang agung menghendaki gerejanya untuk tidak mengikuti perilaku ahli Taurat dan orang-orang Farisi, agar mereka pun tidak terjebak pada kesalehan yang menyesatkan atau yang palsu. Kita dinasihatkan agar tidak mengikuti bentuk kesalehan orang Farisi dan ahli Taurat tersebut yang fasih, yang sangat pandai membaca dan menafsirkan firman Tuhan, namun tidak mampu untuk menghidupi firman Allah tersebut. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, hendaklah kita senantiasa setia untuk belajar firman dan taat melakukan akan firman Allah. Semangat melayani dan bersaksi itu penting untuk dibangun dan dipelihara oleh setiap kita atau setiap murid dan setiap anak-anaknya. Namun tidak kalah penting adalah menjadikan hidup kita, baik kata dan perbuatan kita, selaras dan sepadan dengan firman-Nya, agar hidup kita menjadi saluran berkat bagi sesama untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus serta hidup di dalam kebenaran. Dan adapun ayat yang dapat menggambarkan hal ini dapat kita baca di Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di sini sudah jelas digambarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Artinya harus sepadanan antara iman dan perbuatan. Tidak bisa hanya iman saja dan kita mengandalkan perbuatan, tetapi kedua-duanya harus sepadan, yaitu iman dan perbuatan. Dengan senantiasa berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus untuk dapat menuntun kita tetap setia dan taat melakukan firman Tuhan di tengah-tengah
keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa, ketika kita menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup beriman. Terpujilah Tuhan. Amin.